Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardenis Muhammad Aflah, NRP 52246062, kelas GTC. Di sini saat ini saya akan melaporkan hasil praktikum database basis data yang ke-12, yakni fitur transaksi pada basis data MySQL. Di sini saya langsung saja untuk sumnya saya sudah hidupkan ya. Lalu kita bisa akses melalui CMD ya. Jadi dari CMD ini kita bisa langsung ke D, ya kan? Jadi ini dari sini, dari pet yang ini, pet dimana ada tempat MySQL sub kalian berada gitu ya. Atau begini, atau kalian langsung dulu ke sini, CMD. Nah seperti ini. Lalu ketika sudah berada di D seperti ini, kita langsung aja bisa menggunakan MySQL. Jika kita menggunakan MySQL tanpa seperti ini kita tidak bisa mengaksesnya, akses dini. Jadi kalau kita pengen login itu kita gunakan menu root min p. Jadi passwordnya nanti dikosongin, lalu kita sudah masuk ke database-nya. Lalu kita di sini langsung aja bikin database. Jadi misalnya Bang DB. Jadi di sini kita akan ngambil kasus, studi kasus. Saya akan ambil studi kasus, yakni transaksi bank ya. Kita gunakan bank DB. Lalu ketika kita sudah menggunakan bank DB nya, kita langsung bikin table ya. Jadi kita akan bikin table rekening. Lalu di sini ada nama, lalu ada saldo ya. Simpelnya seperti ini. Kita bisa menggunakan desimal ya. Jadi desimal itu digunakan jika kita melakukan transaksi hitung uang-uangan. Kenapa kita menggunakan itu? Karena lebih memang dispesifikasikan untuk penghitungan atau finansial. Jadi memang lebih presisi gitu ya dibandingkan integer. Di engine di sini kita menggunakan InnoDB. Karena InnoDB ini yang bisa yang udah menginclude fitur dari transaction. Oke, kita sudah mendapatkan bank DB-nya, lalu kita bisa masukkan ini dulu ya. Kita masukkan secara manual seperti biasa into rekening itu rekening values lalu ada di sini, lalu ada uangnya. Satu, dua, tiga, empat, lima titik nol. Lalu sini kita dari sini kita bikin 50.000. Oke, ada kesalahan. Oke. Setelah itu kita bisa menampilkan bentuk dari tabel tersebut ya. Nah, di sini sudah ada tabelnya seperti ini gitu ya. Jadi seperti ini tabelnya. Kita coba show. Oke. Kita langsung aja set auto
commit. Coba dari sini kita matiin. Jadi auto commit ini bakal secara default bakal nge-commit dari sintaks yang akan kita lakukan. Jadi kita nggak perlu commit secara ini lagi sih, secara manual. Tapi untuk pembelajaran kita auto commitnya kita set jadi 0 sehingga nantinya kita bisa melakukan commit secara manual. Oke, langsung aja kita start transaction, update rekening, set saldo kurang 25.000, where nama sama dengan ini, namanya tadi apa, namanya adalah Budi ya, Budi, ini adalah Budi. Save point, jadi kita ambil sebagai semacam checkpoint gitu ya. Jadi kalau misalnya gagal atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jadi kita bisa balik lagi. Setelah underscore ambil dengan oke, lalu kita coba update rekening, set saldo sama dengan saldo plus 100.000, where nama sama dengan Andi. Lalu kita coba bisa cek ya. Select bintang from rekening. Di sini kita sudah mendapatkan data yang baru ya. Jadi sebelumnya itu datanya ini, datanya adalah Andi itu duitnya 100.000 ya, Budi 50.000. Sekarang duit Budi adalah 25.000 karena sudah dikurang. Sementara duitnya si Andi itu 200.000 karena duit si Andi kita tambah dengan 100.000 ya, gitu. Lalu kita bisa commit ya, kita commit aja. Jadi ini belum di ini, tapi kita di commit dulu baru. Nah, setelah di commit kita bisa juga rollback ya. Kita bisa rollback tuh ya. Rollback tuh setelah ambil underscore Budi. Oh alah, oh begini, karena dia udah nggak bisa kalau udah di commit. Kalau misalnya di commit kita bisa coba tes. Nah, jadi tidak ini lagi. Kita juga bisa itu kita gunain seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa update rekeningnya Andi itu kan 200.000 ya. Kita tambah 100.000 lagi. Jadi kalau kita tambah 100.000 lagi, otomatis kalau yang ada di sini kita tampilkan jadinya 300.000. Kalau kita menggunakan start transaction, lalu kita lakukan update data pada Andi, lalu kita save point sebagai save point saja. Andi. Jadi ketika kita select bintang from tabel rekening, maka Andi itu sebenarnya udah 400.000 duitnya.
jadi 300, jadi sampai 400 gitu. Kita juga bisa rollback sebelum kita commit, kita bisa rollback. Jadi kita rollback setelah depo. Sebentar. Kita bisa salah, ini jadi rollback tuh setelah depo. Nah, kalau kita select bintang from rekening lagi, harusnya Andi udah nggak ini lagi sih, tapi sini masih ya. Atau kalau misalnya kita coba, oke, kalau misalnya kita coba untuk dulu, atau kita coba transaction lagi. Kita transaction, kita update nya, lalu ada kita save point setelah depo Andi. Oke, lalu kita coba untuk select bintang dari rekening, ada 500.000 duit Andi. Duit Andi yang 500.000 itu ketika di rollback tuh setelah depo Andi, maka kalau kita rollback hasilnya jadi sama. Oke, rollback tuh. Lalu kalau misalnya kita commit, lalu nanti kita select lagi, hasilnya sama. Ini tidak berfungsi, ini mungkin karena, coba kita lihat. Coba seperti ini. Jadi kalau misalnya ada kesalahan seperti itu, kita coba lihat select version. Harusnya sudah bisa ya. Start transaction. Lalu kita coba kita update nilai dari rekening Andi. Lalu kita update juga dari rekening Budi. Save point misalnya setelah Budi, misalnya seperti ini. Lalu ada misalnya kita ingin insert ya, insert into saldo values. Lalu di values kita insert into rekening. Lalu kita coba untuk rekeningnya, nama dan saldo values Anto. Lalu di sini 5.000 ya. Jadi
kita coba untuk select kita from opening. Nah, jadi sekarang itu ada Anto dan Budi, lalu Andi yang duitnya sekarang sudah 700. Kita bisa itu memberikan seperti ini teman-teman. Kita bisa rollback to setelah Budi. Oke. Lalu kalau kita misalnya kening, maka dia bakal balik ke state dimana Anto itu belum ada datanya. Kalau kita rollback lagi ke setelah depo Andi deh. Depo Andi. Lalu ketika kita coba select lagi, maka duit dari Budi tersebut sekarang menjadi 25.000 lagi. Seperti itu. Lalu kalau sudah ada, kita langsung saja exit di sini. Atau dulu, kita commit dulu ya. Kita commit lalu kita cek. Maka yang terjadi adalah yang terakhir kita rubah ya, yang terakhir kita rollback itu kan kita rollback ya. Maka data itu ketika kita commit, maka data itu sudah permanen di sini ya. Maka itulah data final terakhir yang sudah kita ubah. Oke. Jadi itu pelajaran hari ini. Kalau misalnya sudah selesai, kita bisa langsung mengakhirkan saja dengan exit ya. Kita exit saja di sini. Atau kita karena kita tadi set auto commitnya seperti itu, kita coba auto commitnya di sini. Kita satukan lagi gitu ya. Oke, jadi setelah ini baru kita exit. Jadi kita tidak merubah programnya, nanti mana tahu kita lupa gitu ya. Oke, coba bye. Oke, sekian saja untuk tugas praktikum data basis data pada malam ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.